Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cilacap 08, Ibu Tiwi Harniasi. Yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri Cilacap 08. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita semua dapat menghadiri acara diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Cilacap 08. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, acara ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif yang diselenggarakan melalui kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara keempat inti, dan kelima penutup. Baiklah, untuk meningkat ke acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada Dirjen Ibu Setia Pujati mohon menempatkan diri, kemudian kepada ibu-ibu dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Tiwi Harniasi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru SD Negeri Cilacap 8. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri
bagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ibu berharap setelah kita melaksanakan seminar ini nanti, semoga budaya positif akan berkembang lebih baik dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kemajuan pendidikan di SD Negeri Cilacap 08 pada khususnya dan pada di bidang pendidikan pada umumnya. Kemudian selamat menerima, semoga setelah selesai nanti semua pendidikan dari CGP menjadi GP, membuat mendukung karir Irma di dunia pendidikan lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Tiwi Harmiasi. Lanjut ke acara keempat, yaitu inti. Ibu-ibu semua, kita hari ini seminarnya santai saja guys, sangat terlalu serius. Nanti mau gimana kita santai saja. Untuk saya sampaikan dulu tujuan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, mensosialisasikan penerapan konsep inti dari modul budaya positif, dan yang kedua, dapat terwujudnya budaya positif di SD Negeri Cilacap 08. Kesepakatan selama disiplinasi, yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti mau ibu-ibu barangkali ada pendapatnya bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka, berpartisipasi penuh, saling menghargai dan mengikuti dengan perasaan gembira. Jangan sepakat ibu-ibu. Saya ada pertanyaan pemantik. Hukuman mendisiplinkan peserta didik, kira-kira benar atau salah? Salah. Salahnya kenapa, Bu Yuni? Menurut saya dengan memberikan hukuman sebagai salah satu cara ataupun prinsip untuk mendisiplinkan peserta didik itu akan meninggalkan trauma tersendiri, trauma mungkin ya ke psikologis anak ya, itu menurut saya. Ya, kepada mungkin ada teman-teman yang lain punya pendapat lain, monggo. Terima kasih, sependapat kata Britia. Hukuman mendisiplinkan peserta didik itu salah, ibu-ibu. Nanti kita akan cari tahu jawabannya di materi yang belakang-belakang, nanti akan kita ketahui. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, benar atau salah? Benar, yakin? Oke, nanti kita bisa cari tahu juga jawabannya di modul belakang deh. Ini kita simpan dulu jawabannya, katanya tadi benar. Oke, nanti kita buktikan. Ibu-ibu, mengapa perlu penerapan budaya positif di sekolah? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, serta mendukung murid menjadi pribadi yang merdeka, bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantowo, ini sudah dipelajari di modul yang awal-awal, bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam. Guru di sini itu tempatnya kita sebagai petani atau tukang kebun. Guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Dalam diseminasi siang hari ini akan ada 6 materi yang saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin
dari ibu-ibu semua mungkin barangkali seperti Bu Hidayah sudah tidak asing ya dengan materi ini, tapi mungkin ibu-ibu semua banyak yang itu apa sih, posisi kontrol itu apa, restitusi apa, itu nanti kita akan bahas dalam kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira disiplin itu apa ibu-ibu? Kalau ada pernyataan bahwa disiplin adalah patuh terhadap aturan, nah ternyata ini salah, ya. Jadi disiplin itu bukan patuh terhadap aturan, tetapi disiplin artinya kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia, apa yang dia hargai, begitu ya. Jadi disiplin itu bukan semata-mata, oh saya sudah patuh aturan berarti saya sudah disiplin. Itu bukan seperti itu konsepnya. Itu nanti kan kita pelajari. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, tadi di pertanyaan pemantik ada pernyataan bahwa memberi hadiah atau penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi, betul ya? Nah, ibu-ibu tadi jawabannya betul. Ternyata untuk meningkatkan motivasi anak itu bukan atas dasar pemberian hadiah, ya. Itu harus dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, itu yang akan kita tingkatkan. Jadi motivasi anak untuk disiplin itu bukan karena hadiah, bukan karena takut hukuman, tetapi memang timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Maka motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ibu-ibu, kalau di kurikulum Merdeka ya, saat ini nilai-nilai kebajikan itu harus kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, betul ya? Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya banyak sekali, ada jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan banyak sekali. Tetapi dalam dunia pendidikan saat ini yang akan kita gunakan adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya, ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Mungkin ini itu kita juga sudah mendapatkan banyak diklat ya, diklat pelatihan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, harapannya nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ini akan dapat kita terapkan dan dapat kita tunjukkan sehingga murid bisa lebih merdeka dalam belajar. Teori yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Apakah menghukum anak adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan disiplin? Tadi di pertanyaan pematik katanya salah ya. Nah, pertanyaannya, apa motivasi orang memakai helm ketika mengendarai sepeda motor seperti gambar di samping? Kira-kira motivasinya apa ibu-ibu? Ini yang setiap hari mengendarai motor. Ada yang takut ditilang polisi, ada yang selamat. Nah, kita identifikasi. Kalau takut ditilang polisi itu kan berarti motivasi dari luar, ya, dari intrinsik bahwa takutlah ditilang polisi daripada nanti bayar, gitu kan, daripada nanti disidang, jadi saya pakai helm. Tetapi ketika motivasinya untuk keselamatan itu berarti dari dalam diri kita sendiri. Karena agar kita selamat, ya, begitu berarti sudah bisa dibedakan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Nah, jenis-jenis motivasi itu ada dua ibu tadi, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kita lihat pernyataan yang pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tadi seperti kita memakai helm, itu adalah motivasi ekstrinsik. Contoh lagi, misal anak mau mengerjakan PR karena takut dihukum sama gurunya, itu kan berarti motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misal saya mau melakukan apa, oh saya pengen itu, makanya saya mau melakukan. Nah, itu adalah motivasi dari luar, itu ekstrinsik.
ekstrinsik. Contoh murid misal, saya maulah maju ke depan biar nanti dikasih permen sama bu guru, ya. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana yang motivasi intrinsik? Itu untuk menghargai diri kita sendiri. Contoh tadi seperti memakai helm untuk keselamatan kita. Atau bahkan ada murid yang saya mau mengerjakan PR untuk apa? Agar saya nilainya dapat bagus. Berarti untuk menghargai diri saya sendiri, untuk membuktikan bahwa saya bisa, begitu ya? Nah, motivasi murid. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ekstrinsik Bulia. Contohnya? Takut dewan guru kalau tidak mengerjakan PR. Oke, takut kepada bu guru ketika kita mengerjakan PR. Itu contoh kecil ya. Tapi itu biasanya sehari-hari kita temui. Itu pasti. Nah, ternyata kalau takut itu justru motivasi ekstrinsik, bukan karena keinginan anak itu sendiri yang ingin mengerjakan PR. Begitu. Berarti nanti PR kita adalah membangun motivasi intrinsik peserta didik agar dapat termotivasi dari dalam dirinya sendiri, tanpa embel-embel hukuman, tanpa embel-embel konsekuensi atau penghargaan atau hadiah, begitu ya. Apakah pemberian hukuman itu tepat? Ternyata hukuman yang diberikan kepada anak didik bisa menimbulkan rasa takut seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yuni, akan menimbulkan kemarahan, rasa trauma. Mungkin sekarang oke, saya nurutlah sama bu guru, tapi dalam diri peserta didik itu pasti dia menyimpan dendam, menyimpan amarah yang tidak bisa dia ungkapkan. Oleh karena itu hukuman ini sebaiknya dihindari, termasuk dalam sekolah gitu. Misal baterai penuh. kita ini dulu siswa misal tidak mengerjakan PR tadi sudah pasti takut dimarahi sama bu guru. Atau misal siswa datangnya tepat waktu karena takut disuruh lari keliling lapangan. Kadang masih ada ya sekolah-sekolah yang seperti itu. Nah, itu yang sebaiknya kita hindari. Sekarang perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu bisa diberikan berupa fisik maupun psikis, ya. Bisa yang kadang dijewer atau dipukul kepalanya. Mungkin kalau di sekolah kita insya Allah tidak ada, tapi mungkin di luar sana mungkin masih ada beberapa guru yang seperti itu. Nah, itu akan menyakiti perasaan murid, ya, dalam kata-kata, gitu. Nah, konsekuensi perbedaannya itu sudah direncanakan atau disepakati. Misal seperti pertanyaan formatif tadi. Saya mencoret-coret meja, berarti konsekuensinya kita harus membersihkan meja itu. Beda dengan misal saya mencoret-coret meja kemudian dihukum suruh keluar lapangan lari keliling lapangan 3 kali misal, itu hukuman. Begitu bisa dipahami ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ada contoh kasus. Berdiri di depan kelas karena mengobrol dengan teman, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak ada nilai kebajikan di dalam situ. Karena kalau misal anak maju ke depan, nilainya apa sih yang mau diambil itu apa? Gitu kan? Tidak mendisiplinkan anak juga tidak, malah justru membuat rasa marah gitu ya dalam diri anak. Itu termasuk dengan hukuman. Nah, coba kita pakai kuis dulu. Ini sementara tidak pakai HP sendiri-sendiri, nanti ya. Nanti ini kita coba garap kerjakan bersama-sama dulu, kita bahas dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa itu? Hukuman. Kita coba, kita buktikan. Betul, hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Konsekuensi.
diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Hukuman. Oke, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sebenarnya udah paham semua ini. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ini Sadis sebenarnya. hukuman. Betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ini jangan sambil senyum-senyum loh jawabnya loh. Kayaknya sadar diri kayaknya. Atau pernah mengalami begini ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, kita lihat. Betul. Wah 100 semua tentang dulu. Berarti sudah paham semua ya. Padahal saya menyampaikannya hanya singkat sekali, tapi ternyata ibu semua di sini sudah paham, luar biasa. Cerdas. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini tentang penghargaan ibu. Apakah penghargaan itu efektif? Nah, penghargaan itu sendiri adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan syarat. Okay? Hanya jika melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Misal kalau di sekolah-sekolah dulu viral tentang bintang, misalnya ya bintang, pakai tanda bintang itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Atau misal ada contoh untuk biar anak-anaknya pada tenang, coba nanti Bu Guru kasih yang paling tenang. Nah, itu adalah contoh dengan penghargaan. Tetapi itu tidak efektif ibu-ibu, karena itu ada syaratnya. Jika ternyata kok suatu saat tidak ada penghargaan, itu akan kembali ke posisi awal lagi. Nggak ada hadiahnya dari Bu Guru, nanti nggak mau lah, yang biasa aja lah, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk penghargaan yang tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Nah, dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras seperti sebelumnya. Begitu ya? Jika itu tidak diinginkan oleh murid, nggak dapat penghargaan, nggak mau lah, gitu ya? Seperti itu konsep penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan ibu-ibu. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain bisa saja merasa iri. Misal seperti ini, kok tiba-tiba yang dapat penghargaan selama ini bisa indah? Indah terus loh yang dapat penghargaan, aku kapan? Gitu ya. Itu akan menimbulkan rasa iri pada siswa tersebut. Kemudian penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas dan menciptakan kecemasan. Persaingan, pokoknya aku harus bisa biar dapat penghargaan dari guru. Nah, itu contoh penghargaan yang dapat merusak hubungan. Mungkin di dalam kelas akan terlihat baik-baik saja setelah menghargai anak-anak ya, itu akan terlihat baik-baik saja. Tapi nanti ketika istirahat mungkin itu akan ada rasa malah justru dibully dengan teman-temannya. Jangan sampai itu lah, kamu itu disayang sama bu guru ini kasih. Nah, begitu nanti akan timbul pernyataan seperti itu. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Tetapi ketika kita sedang menciptakan sebuah karya tanpa embel-embel penghargaan, itu biasanya akan jauh lebih kreatif. Begitu. Kemudian kita lanjut ke restitusi. Mungkin tadi ada yang agak asing gitu ya dengan kalimat restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
dari masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan atau yang mereka tuju yang mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misal contoh kasus seperti ini Ibu. Misal ada anak melakukan kesalahan begitu ya. Nah, restitusi di sini adalah tugasnya guru bersama anak kolaborasi untuk mencari solusi bersama-sama dari masalah tersebut. Misal ada anak yang tidak pernah mengerjakan PR. Kalau yang tipe-tipe penghukum kan langsung kamu keluar kelas gitu ya. Tapi kalau kita sebagai menerapkan restitusi, kita cari tahu dulu ada masalah apa anak tersebut di rumah, sehingga kita bisa tahu ternyata anak tersebut tidak mengerjakan PR mungkin karena kurang perhatian dari orang tua gitu ya. Nah itu kita akan cari melalui restitusi. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan tadi hukuman ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, mencari solusi dari permasalahan. Kemudian restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang ada murid yang berbuat salah ya, terus dikucilkan dari kelompoknya. Nggak mau lah, aku nggak mau main sama kamu, nggak mau kelompokan sama kamu. Kamu kan sudah berbuat salah gitu ya. Nah di sini adalah restitusi itu dapat mengembalikan murid kepada kelompoknya lagi, gitu. Kemudian keyakinan kelas, mungkin di kelasnya Bu Tia sini di kelas 4 sudah ada beberapa keyakinan kelas. Hanya saya menguatkan saja. Mengapa perlu adanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati oleh siapa? Oleh murid dan guru tanpa paksaan dan diyakini bersama untuk dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Kalau zaman dulu kan istilahnya aturan kelas gitu ya. Dan sekarang itu keyakinan. Kenapa bukan peraturan? Karena peraturan itu sifatnya memaksa. Sedangkan keyakinan itu adalah kesepakatan dari siswa dengan guru. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu, kita buatlah yang namanya keyakinan kelas gitu. Ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Ya, di tahun ini kebetulan kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa. Untuk tahapannya, yang pertama itu memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Misal kita tanya dulu ke siswa, anak-anak kira-kira peraturan di kelas ini apa ya, peraturan di sekolah ini apa. Nanti anak-anak diberi post-it ini yang warna-warni untuk menuliskan jenis-jenis peraturan yang mereka tahu, yang mereka inginkan. Nah nanti dari peraturan itu kan biasanya ada kalimat-kalimat negatif. Misal, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan kalimat negatif. Kemudian dilarang mencontek, itu kalimat negatif. Setelah kita mendapatkan semua peraturannya, baru kita ubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Misal tadi dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian jika tadi dilarang mencontek, berarti kalimat positifnya menjadi kerjakan dengan jujur, begitu ya? Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, setelah mendapatkan kalimat positifnya, baru menemukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Misal tadi kerjakan dengan jujur, berarti nilai-nilai kebajikannya jujur, mandiri, bisa, gitu ya. Kemudian ada lagi misal tidak boleh datang terlambat kelas, kan tadi sudah diubah menjadi datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu nilai kebijakannya disiplin, bisa. Kemudian misal mengerjakan tugas tepat waktu, berarti bisa nilai tanggung jawab, bisa disiplin juga, begitu ya. Nah, kalau sudah dijadikan keyakinan kelas, kemudian bisa dibuat. Kalau saya kemarin dicetak ya ibu-ibu, dicetak kemudian dipajang.
dipajang di kelas di tempat yang strategis sehingga anak-anak semuanya bisa melihat, okay, dan bisa menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Setelah itu kita meminta umpan balik dari siswa. Bagaimana perasaan anak-anak ketika membuat keyakinan kelas? Di sini saya contoh ada pertanyaan, apakah gurumu melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas? Nah ini jawabannya, ya saya dilibatkan. Kemudian apakah guru menjelaskan fungsi dan keyakinan kelas? Ya, guru saya menjelaskan. Kemudian apakah gurumu sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas? Iya sering. Nah, ibu guru setelah jadi keyakinan kelas itu bukan ditinggal begitu saja, tetapi harus kita evaluasi. Kira-kira keyakinan kelas ini bisa diterapkan atau tidak? Kalau ternyata tidak, bisa kita ubah. Ya. Kemudian keyakinan kelas bisa kita ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Begitu. Ditinjau kembali. Nah, kemudian setelah jadi mensosialisasikan keyakinan kelas kepada orang tua atau wali murid, karena tidak akan bisa disepakati kalau keyakinan kelas hanya diambil oleh siswa saja. Misal kok harus mengerjakan tugas atau PR loh, ternyata orang tua wali murid nggak tahu kalau ada keyakinan kelas itu, begitu ya. Jadi harus disosialisasikan kepada wali murid. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu, begitu. Evaluasi sudah berjalan atau belum, bisa dilaksanakan atau tidak. Kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu, kemarin waktu mempelajari modul budaya positif, saya menemukan sebuah kalimat yang menarik bahwa sikap buruk manusia itu dapat tercipta apabila ada kebutuhan dasar yang tidak dapat ia terima. Jadi ada kebutuhan yang tidak bisa dia dapatkan, jadi akhirnya timbullah sebuah tindakan yang kurang baik, yang merugikan, begitu ya. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia itu bukan hanya siswa, tetapi kita juga sebagai manusia dewasa itu ada kebutuhan bertahan hidup. Contohnya misal kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nih, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, dan lain-lain. Kemudian kasih sayang, kebutuhan rasa kasih sayang itu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang-orang seperti teman, keluarga. Misal gini, misal saya merasa diperhatikan, berarti itu merupakan suatu kebutuhan akan rasa kasih sayang, gitu ya. Saya merasa diterima dalam keluarga, saya merasa diterima di dalam kelas saya, itu adalah contoh kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, itu kemampuan, pengakuan atas kemampuan kita. Kalau kita merasa diakui, kita akan merasa terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk bebas, kebebasan untuk mandiri tanpa dikendalikan oleh orang lain. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, begitu ya. Coba ibu-ibu, di sini ada barcode, silahkan di scan. Coba kita tes dulu pemahaman kita tentang materi yang pertama tadi. Ke kamera, boleh ke kamera, kemudian disorot. Kalau kurang dekat bisa maju ibu-ibu. Ada barcode baru, monggo bisa maju. Tapi kecil ya.
Bisa? Pelan-pelan ya begini. Ya langsung sih mama. Setar. Langsung mulai kok kita jadi. Oh. Belum sini. Iya, ditulis namanya dulu. Berarti ini beda ya? Soalnya nanti bersama-sama kita kompetisi. Aku belum bisa Mbak Ilmu. Ayo masuk ke sini. Mulai. Belum Kamera. Terus mulai. Jangan sampai sudah masuk semua? Sudah 4 peserta. Bu Hidayah, Bu Tia, Bu Fat, Bu Tini, yang lain, Bu Yuni, Bu Maya mana? Mulai saja. Oke, sudah 7 peserta. Oke, siap? Siap ya? Kita mulai bersama-sama. Bu Fini, peringkat 1. Yuk kejar. Bu Tini belum. Bu Yuni ya, sama ya. Ayo gimana Bu Yuni? Fokus. Bu Fini, Bu Yuni sudah betul 2. Asik, Bu Fini.
Budidaya kayaknya menghayati pembelajaran. Oke, Mbak Mini selesai. Ini naik. Yes, Bu Yuni naik. Mbak Hidayah di mana? Aduh, menghayati banget itu soalnya. Bu Tiwi bisa ngejar gua ya, Bu? Ini, wayang. Mau ngejar. Bu Hidayah, apakah menyusul mencari peringkat satu? Tinggal Bu Hidayah ini. Satu. Bu Hidayah mau naik apa enggak ini? Tiga satu aja saja. Masih harusnya. Lanjut aja. Bukan sudah? Oke, kita dapatkan peringkatnya. Ini Bu Maya dan Bu Tiwi. Bu Nunan. Gimana Ibu, seru? Oke, nanti kita akan ketemu dalam kuisis lagi. Katanya seru gitu kan? Kan kita studi kasus gitu. Oke, kita lanjut ke materi ya. Ini tadi. Kita sekarang ke materi. Sudah? Kita ke materi 5 posisi kontrol. Ini penting sekali ya Ibu-ibu. Karena nanti kita akan di posisi mana sih kita mengatasi masalah pada siswa kita. Gitu ya. Mana posisi kontrol yang sudah sering Anda terapkan? Kalau saya jujur ya, jujur itu sebelum mengetahui tentang materi ini mungkin lebih banyak ke penghukum. Okay. Ketika Anda anak yang tidak mengerjakan PR, kamu keluar kelas, misalnya seperti itu, atau dihukum nanti piket, gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari itu jangan ditiru yang seperti itu. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kita diharapkan ini nanti kita sampai di posisi ini sebagai manajer, begitu ya. Jangan sampai ada lagi di posisi
penghukum. Nah, penghukum itu yang seperti apa? Biasanya ada kata-kata patuhi aturan saya atau awas, gitu ya. Nah, katanya sering banget kata-kata penghukum. Nah, kamu selalu saja salah, gitu ya. Nah, terus selalu yang terakhir selesai dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jadi menunjuk-nunjuk kepada siswa. Nah, contohnya, misal tadi sudah banyak diterangkan bahwa misal ada anak yang pernah bersekolah, aku hukum lari lapangan basket 3 kali, misal itu contoh penghukum tanpa mengetahui atau mencari tahu alasan siswa itu terlambat kenapa, begitu ya? Telat boy, tangine kawan baik, gitu ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah atau penggunaan keheningan yang membuat orang lain atau siswa merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-katanya biasanya, ibu sangat kecewa dengan kamu, tapi dengan kalimat yang lembut biasanya ya. Nah, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu kata-kata itu akan membuat si anak ini, murid ini menjadi merasa bersalah. Harusnya jangan seperti itu. Nggih, harusnya jangan membuat siswa merasa bersalah. Begitu nggih? Harusnya jangan. Nanti akan berkecil hati betul. Nah, ini sebagai posisi teman. Ada mungkin beberapa guru yang menganggap siswanya itu sebagai teman, jadi siswa juga merasa guru itu sebagai teman siswa. Misal, ayo bantulah demi bapak ya, gitu ya. Itu contoh teman. Terus, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu tidak baik, ibu. Itu tidak baik, karena akan menimbulkan ketergantungan. Siswanya terlalu bergantung kepada guru. Nggak apa-apa lah, nggak mungkin dimarahi. Kan bu guru temanku, gitu. Oke? Jangan di posisi kontrol teman. Kemudian pemantau mungkin ini sudah sering, ibu-ibunya sudah banyak, bu guru, pak guru mungkin sudah banyak yang menerapkan sebagai posisi pemantau. Contohnya misal ada anak yang terlambat, kamu tahu nggak peraturannya apa? Itu dengan nada yang datar, tidak tinggi, tidak juga lemah lembut, nadanya datar. Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu misalnya. Misal kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Tahu bu, misal. Kalau sudah tahu berarti konsekuensinya apa? Nah, itu adalah contoh pemantau. Tidak menanyakan keyakinan, begitu. Perbedaannya di sini antara posisi pemantau dengan posisi manajer. Kita nanti dari 5 posisi kontrol itu harus bisa menjadi manajer ibu-ibu, di mana posisi ini yang dapat membuat murid menjadi berpikir lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Kemudian dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Mungkin selama ini kita berpikir ngawang emosi, gitu ya, ngawang ngesui, gitu, bikin marah, gitu. Tapi kita harus intinya kemarin pada modul 1.4 itu ada tiga konsepnya, triknya bagaimana agar kita tidak emosi. Yang pertama sabar, yang kedua sabar, yang ketiga sabar. Pokoknya sabar, gitu katanya Nah, dalam posisi manajer kita biasanya akan berkata apa yang kita yakini, begitu. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita tanyakan keyakinan kelas kita itu apa, begitu ya? Kira-kira perbuatanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Kalau anak itu sudah menjawab tidak bu, tidak sesuai, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan diperbaiki? Nah, di sini guru itu mencari solusi dengan siswa bersama-sama, begitu. Ini ada video contoh 5 posisi kontrol.
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah kapok sih lambat. Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lagi bu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi dari lapangan basket. Ini contoh penghukum tadi deh, Ibu. Sekarang pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Lu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini pembuat rasa bersalah. Kemudian sekarang posisi teman. Naren, Kamu beli ada di mana? Belum pernah. wah, sudah lama nak. Selamat pagi saya. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan akan yang paling kencang. Kamu lambat sih. Iya, Bu. Saya memang malu-malu tadi. Jadi biar saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Itu tadi teman. Ini pemantau. Nah sekarang yang terakhir ini kita habisnya di sini. Posisi manajer. Nah, di sini menanyakan keyakinan kelas. Begitu ya? Bisa dipahami dari 5 posisi kontrol ini ibu-ibu? Bisa. Nah kita diusahakan menempatkan diri sebagai posisi manajer. Oke. Sekarang kuis lagi.
Siapkan perangkatnya. Gitu. Silahkan di-scan Ibu. Budaya literasinya itu untuk siswa gitu loh. Kan harus dimulai dari diri guru sendiri. Ya, ini sudah scan semua? Oh, belum, ini belum. Diberi nama Bu? Kita lihat dulu. Oh, nanti tinggal dulu. Nah, klik mulai Ibu. Sudah scan semua? Sudah 7 peserta ya yang masuk. Ibu gimana? Ya, tunggu. Oke, siap? Ayo kita berkompetisi. Ini rumah. Yo. Bu ini Bu Fat bisa jalan. Gimana? Wih, Bu Timi nyusul. Lumayan. Gimana lumayan? Persaingan semakin panas. Nah, Bu Timi. Wow, Bu Timi yang satu. Ayo, posisi 3. Ayo, siapa ini posisi 3? Masih ada Bu Hidayah, belum salah ini Bu Hidayah? Iya tuh, ya kejar. Siapa kandidat nomor 3? Oh, saya tuh. Siapa kandidatnya? Begini bukan Sudah paham semua ya Ibu? Tenang. Posisi kontrol. Sudah selesai posisi kontrolnya. Bagus literasinya. Oke, kita lanjut ke materi pamungkas. Ini materi yang Ini materi yang harus kita bisa laksanakan di kelas kita.
Segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Karena ada 3 tahapannya. Gitu deh. Apa pentingnya? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sampai sini sudah paham dulu ya? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan menghukum, gitu. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas di sini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini diperhatikan. Menstabilkan identitasnya itu biasanya tercermin dari kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa nak, begitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau juga bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini kalimat-kalimat yang muncul ketika kita melaksanakan stabilitas identitas, menstabilkan identitas. Nanti akan saya beri contoh. Tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Murid itu kan sudah melakukan kesalahan, sudah distabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua itu divalidasi tindakannya. Misal, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya sering sekali melaksanakan yang ini. Kamu pasti punya alasan, karena tidak mungkin seorang murid melakukan kesalahan tanpa alasannya. Pasti ada alasannya. Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak dia dapatkan, begitu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ini sudah sampai di tahap ketiga. Contoh kasus kemarin di kelas 6, di kelas saya sendiri, saat jam istirahat, Indah terlihat menyendiri dan menangis. Saat ditanya oleh guru, ia mengatakan bahwa ia merasa sedih karena diejek oleh Ernest. Nah, saya tanya waktu itu sama Indah, kenapa kamu tiba-tiba menangis? Kenapa murung? Dia jawabnya, saya diejek Bu sama Ernest. Diejeknya di mana? Katanya Indah itu membuat video di TikTok, begitu ya. Ternyata video itu diedit sama Ernest, disebarkan di grup kelas. Ceritanya kayak ngecek begitulah, untuk jadi bahan ejekan. Akhirnya begitu Indah masuk ke kelas, diejeklah sama teman-temannya tentang video itu, yang dikatakan tubuhnya gemuk lah, yang apa begitu. Jadi Indah merasa sedih. Nah, kemarin saya mencoba menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahannya Indah ini, tapi tolong jangan pertama ya. Adalah, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Nah, jadi tadi ada laporan kalau ibu katanya menangis sama kamu. Saat ditanya, katanya karena diejek sama kamu. Betul atau tidak? Menurut kamu, tindakan kamu itu betul atau salah? Oke, berbuat salah itu manusia biasa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita harus bisa membaca dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Alasannya apa? Harus
penerapan segitiga restitusi. Yang pertama kita panggil itu secara pribadi, jangan di depan kelas, karena nanti di depan kelas akan menimbulkan kemarahan atau mungkin siswanya menjadi malu. Kita panggil secara pribadi, kita tanya, kira-kira tadi dari tindakan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di situ saya menanyakan kepada Ernest, saya mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita harus bisa belajar memperbaiki dari masalah yang sudah kita lakukan. Kemudian di tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tadi juga tanya, apa di sini ya? Nah, kamu pasti punya alasan ya Ernest, kenapa kamu melakukan itu, gitu ya? Ada salah, Ernest kamu sudah dijawab. Assalamualaikum Pak. Ternyata Ernest itu hanya untuk mencari kesenangan, hanya bersenang-senang karena melihat Indah, melihat video TikToknya Indah kemudian diedit. Itu hanya sebagai bahan ejekan untuk bersenang-senang. Nah, di tahapan yang ketiga tadi menanyakan keyakinan ya. Kamu tahu kenapa itu Pak? Nah, setelah ini berarti yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelasnya apa yang sudah dibuat. Nah, ternyata Ernest sudah bisa menjawab bahwa kita harus saling menyayangi teman, harus menghargai sesama teman. Terus ditanyakan solusinya apa setelah ini. Ternyata Ernest mau meminta maaf kepada Indah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, juga akan lebih saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Itu contoh ya, Ibu, hanya satu contoh saja penerapan segitiga restitusi. Mungkin juga nanti Ibu pasti kan banyak sekali deh siswa-siswa yang berbuat masalah atau kesalahan, itu bisa dilakukan seperti ini, melakukan segitiga restitusi. Setelah itu saya meminta umpan balik kepada anak-anak tersebut. Tadi contohnya ada Arkan dan ada Ernest kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya saja senang. Terima kasih Bu Irma, saya merasa senang sekali karena saya dapat mencari solusi. Saya berjanji akan selalu bersih. Saya juga merasa senang karena saya bisa membantu teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini setelah menerapkan segitiga restitusi, anak itu tidak punya rasa dendam, gitu. Tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa marah, karena sudah dapat solusi, masalahnya sudah dapat diselesaikan. Hubungan mereka juga akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kesimpulannya dari materi pada siang hari ini, mari kita tanamkan budaya positif pada murid kita. Jangan sampai kita memberi hukuman yang hanya untuk memuaskan guru saja dan tidak mengajarkan apapun kepada murid kita. Karena sejatinya hukuman itu tidak mengajarkan apa-apa kepada murid, hanya menciptakan rasa dendam dan marah. Terima kasih Ibu-Ibu, untuk materinya sudah selesai. Monggo mungkin ada pertanyaan dari Ibu-Ibu bisa disampaikan, monggo. Oh, Bu Hidi, monggo Bu Hidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Bu Irma. Bu Irma, menurut Bu Irma itu bagaimana cara mengatasi siswa yang ketahuan meminta uang kepada teman-temannya, bahkan memintanya itu secara paksa? Menurut Bu Irma bagaimana caranya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit menjawab pertanyaan dari Bu Vini. Mungkin ini ibu-ibu juga sudah pernah mengalami ya masalah kasus sering ya, mungkin ada anak yang meminta uang temannya, meminta secara paksa, memalak begitu ya istilahnya, memalak secara paksa, banyak aduan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita kembali ke kebutuhan iman dasar manusia dulu, ibu-ibu. Karena sejatinya seorang anak melakukan itu pasti ada alasannya, begitu ya. Alasannya itu apa? Mungkin bisa didasari karena kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan itu, saya merasa hebat ketika saya sudah bisa mengendalikan teman saya. Saya merasa hebat karena sudah berkuasa kepada teman saya. Begitu ya, misal kamu kan takut, jadi temanku takut, merasa takut. Oh, saya hebat karena saya merasa paling berkuasa. Itu mungkin satu kebutuhan. Mungkin yang kedua juga bisa jadi kebutuhan untuk bertahan
saku oleh orang tuanya, dia merasa lapar, kepengen jajan, dengan cara meminta kepada temannya secara paksa. Nah, tugas kita sebagai guru itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, kita panggil dulu anaknya, kita stabilkan dulu identitasnya, mengatakan bahwa berbuat salah itu wajar, manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi yang kedua, kita tanyakan alasannya. Alasan sebenarnya itu apa? Begitu ya. Mungkin nanti dari jawaban anak kita bisa tahu, ternyata mungkin alasannya karena tidak diberi saku, atau dia merasa hebat ketika dia sudah merasa berkuasa, begitu. Kalau sudah kita tahu alasannya apa, yang ketiga kita tanyakan keyakinan kelas kita. Tanyakan dulu kira-kira tindakan itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak. Seandainya melanggar itu keyakinan yang mana, gitu. Seandainya anak sudah tahu keyakinan kelas saya yang dilanggar ini Bu, misal menghormati teman atau menghargai teman. Nah, itu nanti kita cari solusi bersama-sama anak itu. Kira-kira solusinya apa? Misalnya ternyata dia, Bu, karena saya nggak pernah diberi uang saku sama ibu. Nah, nanti kita cari solusi, kita komunikasikan kepada orang tua, apa betul memang tidak diberi uang saku. Kalau memang tidak ada uang, mungkin bisa diberi bawakan makanan dari rumah, begitu. Jadi anak tersebut tidak lagi meminta temannya secara paksa. Begitu kalau menurut saya. Gimana begini? Sudah bisa diterima, dipahami? Oke. Nah, ya, terima kasih Bu Vini. Mungkin ada pertanyaan lain? Bu Fatma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik ya berdiskusi tentang budaya positif ya. Tapi saya mau mulainya bingung, jadi saya harus bertanya sama Bu Irma. Kira-kira bagaimana sih ya caranya memulai menjalankan budaya positif di sekolah agar bisa berjalan dengan lancar dan berkelanjutan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fat, pertanyaannya luar biasa sekali. Bagaimana cara memulai, gitu ya? Memulai budaya positif di sekolah kita. Tentu saja yang pertama, kita tempatkan posisi kita dulu itu sebagai guru. Guru itu teladan ya Ibu-ibu. Setiap tindakan murid itu biasanya mencontoh dari guru. Misal, kita ingin murid kita datang tepat waktu, ya kita contohkan dulu, kita datang tepat waktu, begitu ya. Itu motivasi intrinsik kita bisa menjadi teladan untuk murid. Jangan sampai kita nyuruh murid berangkat tepat waktu, kita sendiri kok malah telat, begitu ya. Jadi yang pertama kita harus bisa menjadi teladan dulu untuk murid. Kemudian yang kedua bisa dengan membuat keyakinan kelas untuk menciptakan motivasi intrinsik dari dalam siswa itu, membuat keyakinan kelas. Jika sudah, keyakinan kelas itu akan dapat meningkatkan motivasi intrinsik anak dan bisa dapat menciptakan lingkungan yang positif juga dari anak. Dari kelas nanti akan lebih luas lagi menjadi keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan sekolah itu akan timbullah yang namanya motivasi intrinsik untuk menciptakan budaya positif di sekolah, gitu ya. Contoh, misal kita sebenarnya sudah menerapkan budaya positif Ibu. Misal setiap pagi kita kan menyambut anak-anak di depan, di gerbang itu sudah menerapkan budaya positif untuk apa? Untuk kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi anak itu begitu masuk ke dalam lingkungan itu sudah merasa dihargai. Saya disambut loh sama bu guru sopan loh sama saya juga akan sopan sama bu guru, sopan dengan teman-teman. Begitu, itu sudah termasuk budaya positif. Begitu. Ada tambahan mungkin dari Ibu? Sudah cukup? Gimana Bu Fat? Cukup? Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali dari Bu Vini dan Bu Fat. Kita tepuk tangan dulu, terima kasih pertanyaannya. Nah, refleksi kira-kira dari materi siang hari ini ya Ibu-ibu, saya ada 2 pertanyaan. Perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ASI diseminasi budaya positif ini apa? Kemudian yang kedua, hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan ASI nyata diseminasi budaya positif? Mungkin dari Ibu ada yang mau menyampaikan umpan baliknya, monggo. Dari pertanyaan pertama dulu, monggo. Siapa? Bu Yuni, monggo ke depan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang sangat semangat ya teman-teman semuanya. Hari ini kita mengikuti
pribadi, perasaan saya setelah mengikuti kegiatan aksi nyata dengan desentralisasi budaya positif ini, tentu saja saya merasa antusias dan semangat, sama seperti teman-teman yang lainnya, ya. Karena di sini kita banyak sekali mendapatkan teori-teori yang sebelumnya saya tidak paham, ya, dengan apa sih yang disebut dengan budaya positif itu sendiri. Nah, sebelum mendapatkan materi ini, saya pikir cara yang paling tepat untuk mendisiplinkan anak adalah ya dengan memberikan hukuman ataupun sanksi. Ya, jadi saya sadar ya, saya jujur saja ibu-ibu, di sini saya sering sekali ya, saya pribadi ini bukan dengan teman-teman, memposisikan diri saya sebagai seorang penghukum, ya, ataupun pengamat lah. Nah, tetapi setelah saya mempelajari materi ini, saya benar-benar sudah menjadi sadar bahwa berusaha menerapkan budaya positif untuk mengatasi masalah-masalah pada saat diri saya. Berarti apa yang perlu saya posisikan ataupun saya praktekkan adalah saya berusaha untuk menjadi manajer bagi peserta didik saya tersebut. Ya. Demikian kalau dari saya, semoga kedepannya SD Negeri Cilacap 08 semakin solid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli, benar-benar niat yang sangat mulia untuk menjadi seorang manajer, gitu ya. Nah, semoga itu bukan hanya niatnya Bu Yuli juga, kita niat kita semuanya, begitu ya. Monggo dilanjut umpan balik yang kedua, hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan aksi nyata ini? Monggo siapa? Bu Tia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hal yang saya dapatkan dari kegiatan aksi nyata diskriminasi positif, budaya positif ya, bersama Bu Irma adalah pengetahuan tentang disiplin, hukuman dan penghargaan, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Materi-materi ini sangat baru bagi saya, dan saya akan mencoba menerapkan untuk menciptakan budaya positif tentunya di SD Cilacap 8. Mungkin hanya itu saja pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia sudah memahami dengan baik tentang materi-materi budaya positif di sekolah. Harapan saya juga sama seperti Ibu. Semoga budaya positif ini dapat kita terapkan di lingkungan SD Negeri Cilacap 08. Amin. Baik Ibu-ibu, sampailah kita di ujung acara. Sudah sangat siang mungkin ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mau ada kepentingan lagi, sholat, makan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya pada Ibu Kepala Sekolah juga, kami sampaikan terima kasih sudah membersamai kita semua di sini. Terima kasih apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.